Abuya Mama Gufron berguru kepada Abuya Mama Armin Cibuntu Pandeglang. Abuya Mama Armin berguru kepada Syekh Asnawi Caringin. Syekh Asnawi Caringin berguru kepada Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim punya guru namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas punya guru namanya Syekh Samsuddin Al-Maki. Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad berguru kepada Syekh Usman kepada Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah berguru kepada Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim kepada Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar kepada Syekh Yahya. Syekh Yahya kepada Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin berguru kepada Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin berguru kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin berguru kepada Syekh Sarifuddin. Syekh Sarifuddin berguru kepada Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin berguru kepada Syekh Muhammad Hattab. Syekh Muhammad Hattab berguru kepada Syekh Abdul Aziz, putra dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berguru lagi kepada Mubarak Al-Mahzum. Mubarak Al-Mahzum berguru kepada Syekh Abdul Hasan Ali Karhi. Syekh Abdul Hasan Ali Karhi berguru kepada Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi berguru kepada Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, tokoh tasawuf. Junaid Al-Baghdadi berguru kepada Siri Asakoti pamannya. Siri Asakoti berguru kepada Syekh Ma'ruf Karhi. Syekh Ma'ruf Karhi berguru kepada Imam Ja'far Shadiq. Syekh Imam Ja'far Shadiq berguru kepada ayahnya Syekh Muhammad Bakir. Sayyidina Muhammad Al-Bakir berguru kepada ayahnya lagi Sayyidina Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin berguru kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain berguru kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Muhammad punya guru. Bagaimana kita nggak akan berguru? Wong Nabi Muhammad saja punya guru. Siapa guru beliau? Siapa yang mengajari beliau? Ketika beliau khalwat di Gua Hira, Ikra. Ternyata gurunya malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu. Sambung sanadnya muktabar. Jangan ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Al-ayat ma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, sahibul fadilah wal karamah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' ashabatihi wa jami' auliyaillah, sahibul fadilah wal karamah, Bapak Kiai pengasuh Madrasah Miftahul Muta'allimin Ajengan Zamzam, yang kami hormati Kiai Asep Rozak, yang terhormat beliau guru kita semuanya, murabbi ruhina ilallah, Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani Al-Jawi Al-Sundai Al-Jawiyah Al-Gharbiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga yang kami hormati para wali-wali Allah yang berada di Jawa Barat, khususan ila Syekh Mansur, Mama Sempur, Mama Cimasuk, Mama Haur Koneng, Mama Cibatu, Mama Gelar, Syekh Abdul Somad, Mama Fauzan, Mama Babakan Bandung, Mama Gentong, Mama Gunung Sumping, Mama Warung Doyong, Mama Darmaga,
Mama Jenjing, Mama Ciharas Has, Mama Kubang, Mama Cikadu, dan masih banyak lagi mama-mama yang lain. Ini adalah wali-waliullah, para alim, para ulama yang memperjuangkan keilmuan yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ada yang pernah ziarah ke makam beliau tadi itu, Mama Cikadu, Mama Cibatu, Mama Babakan. Ini semuanya waliullah, murid dari Syekh Gentur. Pernah ziarah ke Mama Gentur? Masa kalah sama orang Madura? Saya sudah pernah bawa rombongan ke Mama Gentur. Mama Gentur ini murid dari Mama Sujai, Kudang Tasikmalaya. Mama Sujai berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Syekhona Khalil Bangkalan berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Santri harus paham, ini kiai nanti diajarkan sejarahnya. Jangan mempelajari kita ini orang Sunda, kita orang Jawa, kita orang Indonesia. Kenalkan dulu santri-santri kita dengan ulama-ulama yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena banyak ulama-ulama yang datang, yang tampil cari makan ke Indonesia ini, ulama-ulama keturunan yang dari luar, ini bergurunya semuanya kepada ulama-ulama tersebut. Nah, ini pentingnya kita mengenal sejarah, supaya yang menjadi ikon itu adalah orang tua kita sendiri dulu, terlebih-lebih kepada anak-anak santri kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan dengan niatan taqarrub ilallah dan menjalankan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad, yakni tolabul ilmi. Juga tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada satu hal yang harus kita lakukan, yakni silaturahim. Alhamdulillah rabbil alamin, walaupun disertai hujan yang rintik, ini akan menjadi saksi. Semoga malam hari ini kita semuanya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaat Nabi, dan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Anak-anak kita semuanya, baik yang masih berada di dalam perut, Bu, Ibu, halo, 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 halo Besti, how are you? Bu, hujan ya? Pulang yuk. Sampean dekat rumahnya, Bu, saya jauh. Kayaknya saya nggak betah kalau di sini. Karena apa? Nggak punya istri orang sini saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya minta sama Pak Kiai Asep tadi, kata Pak Kiai Asep barter Gus. Kok gitu Kiai? Iya. Gus sama orang sini, saya sama orang Madura. Enak banget. Terima kasih Pak Kiai, hatur nuhun atas segala kebaikannya. Bapak Ibu yang kami hormati, negeri kita Indonesia ini bukan hadiah daripada Jepang, Belanda, kolonial yang menjajah Indonesia. Tapi negeri kita tercinta ini didirikan di atas untayan air mata, junjuran keringat, genangan darah, dan pengorbanannya. Biar yang tidur ngomong nyaho. Pengorbanan nyawa dari siapa? Dari para alim, para ulama, para santri. Ada yang kenal dengan Kiai Zainal Mustafa? Saya berdiri boleh ya, Bu? Saya takut Gus, takut ibu-ibu naksir sarung saya.
Soalnya dari tadi tunjuk-tunjuk tas Haruna. Ini mah terus terang Bu, saking cintanya saya kepada istri, ini tas istri saya. Supaya saya tidak selingkuh. Demi cintaku padanya Bu. Mana Pak Kiai Asep berani bawa sarung istrinya kemana-mana? Enggak akan berani, karena apa? Karena Pak Kiai Asep punya niatan masna sulasa waruba. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin, amin, amin. Syekhona Khalil. Kalau siapa orang Syekhona Khalil, bilang sama Syekhona Khalil. Syekhona Khalil, saya orang Jawa Barat. Saya minta duit yang banyak gitu. Syekhona Khalil itu santrinya subhanallah jadi wali semuanya. Mama Sujai orang Tasikmalaya itu punya santri yang pertama itu Kiai Rusdi. Kiai Rusdi punya sepupu namanya Kiai Satibi. Kiai Satibi, kenal Kiai Satibi? Kiai Satibi Cianjur, warung kondang. Mama Gentur. Nah Mama Gentur punya anak namanya siapa? Aangnu punya murid Abuya Mama Gufron. Beliau diberi sanad sholawat nariyah dari Aangnu. Aangnu tahun 90-an naik Monas tanpa pakai tali, kita jalan ke atas. Orang mana? Orang Sun. Makanya saya naksir sama orang untuk mengenang jasa para pahlawan, untuk mendoakan para pahlawan, untuk lebih mencintai lagi negeri kita Indonesia. Mari sama-sama kita melantunkan lagu Indonesia Raya. Setuju? 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang bawa bayi jangan berdiri. Kalau yang cantik ada di belakang ke depan. Yang sana ngomel. Gus Halimah ngadepnya ke sono mulu gitu. Tolong benderanya mana tadi ya? Bendera? Ada yang bisa Indonesia Raya? Teh? Yang pakai kerudung hitam? Cece, ayo sini. Jadi dirjen. Bendera mana? Di depan sini aja enggak apa-apa. Teh Pak RT, mana Pak RT nah? Oh ini Pak RT. Letik pisan. Dibuka, Mas. Hadapnya ke sana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, lagu Indonesia Raya diciptakan, ditulis oleh beliau siapa? WR Supratman. Kalau ke Madura pasti lewat, tidak akan lewat Suramadu, itu makamnya sebelah kanan. WR Supratman mengaji kepada Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan berguru langsung kepada Syekh Nawawi. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sanadnya sahih. Dan dalam satu kitab baginda Nabi memperbolehkan syair yang baik-baik itu boleh. Jadi tidak ada haram hormat bendera merah putih, bukan menyembah merah putih, tapi hormat merah putih mengenang jasa pahlawan. Siap A? Sudah nikah kamu A? Sudah? Gak jadi mantu. Udah nikah.
Benderanya di atas begini ya. Aduh, nasib bendera bambunya. Orang sini nggak punya bambu ya? Kalau bambu nggak punya, bahasa bambu di sini apa? Awi ya? Oh, awi. Seluruhnya siap, gerak. Nah kalau siap, nggak mungkin lari itu. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah air, di sanalah aku berdiri, jadi marmut. Indonesia bangsa Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Terima kasih. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Pak, lanjut. Lanjut. Bu. Ibu. Ibu. Dua tahun yang lalu di negeri kita terjadi apa? Terjadi apa, Bu? Bapak-bapak harus tanggung jawab, yang digendong ibu-ibu itu hasil karena jaga jarak. Ya Bu ya? Jaga jarak, jangan jauh-jauh. Alhamdulillah, corona sekarang sudah tidak ada lagi, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi di seluruh dunia sudah tidak ada corona. Bahkan kalau kita datang umroh, sekarang umroh diterima. Sekarang jamaah haji sudah bisa berangkat haji. Pemerintah menyediakan gugus tugas, Pak polisi menjaga masjid, menjaga jangan sampai pada saat itu ada orang berkerumun. Betul? Betul? Apa salah pemerintah? Enggak salah. Pemerintah sudah benar menjalankan standarisasi kesehatan dunia supaya kita semuanya tidak terjangkit yang namanya virus corona. Entah itu baik itu dilakukan oleh oknum-oknum, dijadikan bahan politik, bahan bisnis, itu terserah hubungan mereka nanti dengan Allah yang akan menghukum. Betul? Kita selaku masyarakat Indonesia, yuk menjadi masyarakat yang baik, menjadi rakyat yang patuh kepada ulil amri minkum. Betul? 2 tahun beliau Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani berjuang supaya tirani corona terungkap.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau diperintahkan oleh Allah melalui baginda Nabi dengan diisyarohkan Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ketika beliau khalwat, melakukan tirakat, melakukan tawajuh, apa yang harus dilakukan. Ternyata bangsa kita ini, kalau dulu pejuang-pejuang megangnya bambu runcing bisa menang dengan Maryam, betul? Betul? Kalau Maryam beri nama enak. Ini Maryam begitu dihidupkan bisa meletus. Kita rakyat Indonesia hanya pegang bambu runcing. Orang Sunda pegang kujang, orang Sunda pegang bedok. Apa? Bedok teh naon, Bu? Bapak-bapak boga bedok enggak? Bedok? Punya bedok apa ligis? Pak, sampean punya bedok apa ligis? Oh, golok. Jaka sembung bawa golok. Sallu ala Nabi Muhammad. Guru kita Abuya Mama Gufron diperintahkan pada tanggal 27 Januari 2021 keluar dari pondok pesantren. Beliau sambil menangis. Harus kemana ini? Karena diperintahkan untuk keliling seluruh Indonesia selama 2 tahun. Gak kenal namanya istri, gak kenal anak, gak kenal santri. Beliau tinggalkan pondok pesantren beliau di Malang. Beliau berjalan mengajak kepada seluruh ulama yang katanya kalau di panggung akan bertanggung jawab dunia akhirat. Begitu corona datang, kabur. Beliau yang mengaku katanya singa podium, begitu kena corona sepi. Cicing sadayana. Tidak ada yang berani menggerakkan hati umat bahwa kita masih punya Allah. Solawat di mana-mana. Kalau solawat pakai mania-mania itu kalau ngundang nggak cukup 100 juta, Pak. Betul? Betul? Membuktikan kalau solawatnya diterima oleh Nabi Muhammad. Cicitnya Syekh Nawawi Al-Bantani membawa risalah Hizib Ghazali, Hizib Sirrul Masud, hizib yang pernah meredam kemelut di Andalusia, digandeng dengan hizib Gufroni yang sekarang bapak-bapak ibu-ibu pegang. Berjalan di 100 titik, subhanallah, sepi. Yang namanya Jakarta katanya macet jam 7 malam, sepi. Seluruh jalur dari Jakarta sampai ke Banyuwangi nggak ada kendaraan kalau malam, sepi. Suasana mencekam, masyarakat sudah suudon. Anak suudon kepada bapak, anak suudon kepada ibu, betul? Ada yang datang dari Jakarta, dihadang di jalan raya. Mau kemana? Tidak boleh masuk, betul? Mudik lebaran nggak ada. Jamaah haji tidak diterima, jamaah umroh di karantina. Suasana mencekam. Ternyata sejarah kemerdekaan Republik ini, sejarah kemerdekaan Indonesia terulang lagi. Kalau tidak ada tirakatnya ulama, mustahil bangsa kita Indonesia bisa merdeka dari penjajah koloni. Kita sekarang enak, ibu-ibu mau pengajian dandan dulu pakai bedak, pakai lipstik, ya Bu ya, ya Bu ya. Ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau melahir mengemii. Jangan menyusui, ibu. Kalau ibu ngomong nyusu nanti ini tak pulang. Ini tipikal sudah nyungsep. Nggak bisa lihat ibu terus.
hafal wae. Tidak ada perjuangan ulama, tidak akan merdeka negeri ini. Tidak ada tirakatnya ulama, tidak akan merdeka dari corona. Diakui atau tidak diakui oleh siapapun, bebasnya negeri kita Indonesia, Asia, dunia, karena ada perjuangan dari pemerintah, juga ada tirakatnya seorang waliullah yang membawa risalah Allah yang memang betul doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pada saat itu Abuya Mama Gufron bukan seorang pengusaha, ente boga duit. Abuya tidak punya sawah seperti bapak-bapak ibu-ibu yang tanami bawang, tanami menghasilkan uang, enggak punya. Ada juga pondok pesantren beliau itu beliau gratiskan total. Di pondok pesantren beliau ini bukan hanya makan, bukan hanya sekolahnya yang gratis, soteknya anak perempuan itu lupa. Abuya Mama Gufron mengeluarkan uang. Satu kan belanjanya ya. Satu bat. Tapi jangan salah. Satu bat begini sampai bukain Quran, buka hadismu di luar kepala. Beda dengan saya, dibukain hadis kabur saya. Sehingga apa yang terjadi? Karena niat beliau sungguh-sungguh mencintai kita semuanya. Beliau datang 2 tahun, kalau pulang itu 3 hari paling lama. Berangkat lagi. Ya Allah, Bah, kapan apa ini istirahat? Biarlah saya yang menderita asalkan umat Nabi Muhammad tidak menderita karena corona. Subhanallah. Bahkan beliau mengeluarkan dam, mengeluarkan kifarat untuk orang-orang yang wafat ketika corona terjadi. Beliau rela hutang beras ratusan ton. Ada ulama kayak begitu. Nawaitu, beliau niat untuk membayar kifaratnya orang-orang yang mati karena virus corona. Ngutang. Subhanallah, perjuangan ulama. Kalau mau lihat ulama Jawa Barat, ulama Sunda zaman dulu, lihat beliau perjuangan. Subhanallah. Nah, kita malam hari ini diajak beliau untuk mendoakan, karena siapa yang mendoakan orang lain maka doa tersebut akan kembali kepada kita. Yakin, Bu? Yakin? Gak dapat lipstick loh, Bu. Pak, yakin? Yakin tuh? Tak mau yakin mah Abuya balik, Pak. Harus yakin. Karena apa? Beliau ini bukan orang lain. Tahu situ Cangkuang? Tahu situ Cangkuang? Ternyata situ Cangkuang itu adalah leluhurnya Abuya Mama Gufron Al-Bantani dari Raden Uko Sukmawijaya. Beliau nasabnya sampai kepada Prabu Siliwangi, keturunan ke-13. Orang mana? Orang Sunda. Berani berjuang di Jawa Timur. Subhanallah. Allah beri hadiah, Pak. Bu, Allah beri hadiah. Beliau di tempat tirakat beliau itu keluar mata air. Keluar air. Nih airnya nih. Air ini akan dibagikan ke ibu-ibu. Mau? Mau? Nah, kira-kira kita ini kalau sama ulama harus bagaimana? Karena ulama memperjuangkan umat manusia, kita seharusnya kepada beliau, kepada ulama harus membantu perjuangan. Nanti bisa dibagikan oleh panitia, silahkan nanti dengan panitia. Kalau ibu ada rezeki lebih infak, ayo ikutkan harta kita. Niat tirakat mentirakati anak-anak kita, anak-anak cucu-cucu kita. Semoga dijadikan oleh Allah anak yang beriman, bertakwa, memiliki ilmu manfaat barokah. Masya Allah. Bu, Ibu, saya
ingin mengundang ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang malam hari ini hadir. Nanti pada tanggal 10 Maret ada Kaul Nusantara. Banyak orang yang risih mendengarkan Nusantara. Ternyata apa? Ternyata yang memperjuangkan negeri kita Indonesia mulai dari awal sampai pada saat ini tetaplah ulama Nusan. Murid-muridnya Syekh Honaho, murid-muridnya Syekh Nawawi, sampai kepada Syekh Khalil. Khalil dipanggil Syekh Khalil oleh siapa? Oleh beliau Syekh Nawawi. Kumpulkan semua alumni Hijaz untuk mewadahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ditandai beliau menyerahkan tafsir Munir di mana? Di Alas Teroban. Kau bentuk satu jamiah ulama. Nah, ternyata jamiah ulama itu sekarang bernama Nahdlatul Ulama. Disitulah Syekh Nawawi menitipkan, di antaranya kalau ada mereka orang-orang yang mengaku dirinya dzurriyyah Nabi datang ke Pulau Jawa, Khalil rawat dengan baik. Siapa? Para habaib, para habib-habib itu titipannya Syekh Nawawi. Enggak ada Syekh Nawawi. Pada saat itu terjadi kemelut di Timur Tengah yang namanya Hijaz, antara kerajaan yang dilihat dengan Kekaisaran Ottoman. Subhanallah, banyak dzurriyyah Nabi yang dibantai oleh kaum Wahab. Subhanallah. Jasanya Syekh Nawawi dihormati. Maka daripada itu kita jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Mari kita masuk ke wadah yang sudah dibentuk oleh Syekh Nawawi Al-Bantani melalui murid beliau Syekh Khalil dan Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari. Karena pendiri Nahdlatul Ulama bukan hanya Bahasim Asy'ari, termasuk Kiai Abdul Halim Lui Munding Majalengka. Jangan malu-malu. Alhamdulillah malam ini kita diajak oleh Abuya masuk ke dalam rombongan Hizib Gufroni. Insya Allah kalau sampean wafat, kalau kita wafat, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, Marrobuka, nggak usah repot-repot jawabnya, Bu. Nggak usah dihafalin. Udah jawab aja dengan begini, Marrobuka, Gufron. Yakin? Yakin gak? Waman nabiyuka Gufron. Sambungkan kita, karena sanad beliau, sanad keilmuan beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Abuya Mama Gufron berguru kepada Abuya Mama Armin Cibutu Pandeglang. Abuya Mama Armin berguru kepada Syekh Asnawi Cariin. Syekh Asnawi Cariin berguru kepada Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim punya guru namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas punya guru namanya Syekh Samsuddin Al-Maki. Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad berguru kepada Syekh Usman kepada Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah berguru kepada Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim kepada Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar kepada Syekh Yahya. Syekh Yahya kepada Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin berguru kepada Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin berguru kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin berguru kepada Syekh Sarifuddin. Syekh Sarifuddin berguru kepada Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin berguru kepada Syekh Muhammad Hattab. Syekh Muhammad Hattab berguru kepada Syekh Abdul Aziz, putra dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berguru lagi kepada Mubarak Al-Mahzum. Mubarak Al-Mahzum berguru kepada Syekh Abdul Hasan Ali Karhi. Syekh Abdul Hasan Ali Karhi berguru kepada Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi berguru kepada Abu Qasim Junaid Al-Bag, tokoh tasawuf. Junaid Al-Baghdadi berguru kepada Siri Asakoti pamannya. Siri Asakoti berguru kepada Syekh Ma'ruf Karhi. Syekh Ma'ruf Karhi berguru kepada Imam Ja'far Shadiq. Syekh Imam Ja'far Shadiq
berguru kepada ayahnya Syekh Muhammad Bakir. Sayyidina Muhammad Al-Bakir berguru kepada ayahnya lagi Sayyidina Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin berguru kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain berguru kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Muhammad punya guru. Bagaimana kita nggak akan berguru? Wong Nabi Muhammad saja punya guru. Siapa guru beliau? Siapa yang mengajari beliau? Ketika beliau khalwat di Gua Hira, Ikra. Ternyata gurunya malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu. Sambung sanadnya muktabar. Jangan ragu. Semoga yang ikut hizib semuanya hasil pertaniannya melimpah. Harga bawangnya mahal, harga kopinya mahal. Tapi sayang sampean cuma punya sepetak. Coba sampean punya 5 hektar. Sayang. Mau duit? Dasar lu mata duit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.